Anak laki-laki itu memanfaatkan waktu tidur neneknya untuk menyelinap ke pantai untuk berenang. Dia cuma berenang aja. Tapi saat dia berenang sampai ke ujung yang dalam, kemudian seekor naga muncul. Dalam sekejap, anak laki-laki itu menjadi takut. Namun tak disangka, naga itu membawanya ke permukaan. Kemudian dia membawa bocah itu ke laut dalam untuk berendam. Anak laki-laki dan naga itu bersenang-senang dan melupakan segalanya tentang langit dan bumi. Pepatah mengatakan bahwa bertemu naga di bulan Agustus akan beruntung. Jika ia berkomentar di bawah sekarang, keberuntungan akan datang terus-menerus. Bulan September ini ia akan beruntung dan kaya. Bertahun-tahun kemudian anak itu tumbuh menjadi seorang polisi. Untuk memperingati pertemuan aneh itu, dia bertato naga berkepala 9 di tubuhnya. Di saat yang sama, dia juga mengganti namanya menjadi Quan Long. Setelah mendengar ini, bos gangster di seberangnya menganggapnya brengsek. Kok aku takut? Naga berkepala 9 akan muncul untuk menyelamatkanku. Tolong selamatkanku. Banjingan aku JG ada 2 ekor. Ia belum berbicara selesai, alarm berbunyi di luar. Saat ini, Quan Long tidak menyembunyikannya lagi. Setelah melepaskan diri dari ikatan, langsung simpan senjata musuh. Bosnya panik dan berlari ke ruang perjamuan hotel. Melihat hal tersebut, Quan Long segera terbang dan menendangnya, membuatnya berbaring telentang di atas meja. Kak Quan Long, hormatilah bahwa kami adalah keturunan naga. Bisakah kamu memaafkanku? Tatomu jelek sekali. Tak disangka, adegan ini berhasil diabadikan oleh wartawan. Berita bahwa Quan Long menembak dan membunuh seorang pengedar narkoba. Kisah ini dengan cepat menyebar ke seluruh Hong Kong. Siapa sangka nasib buruk tidak pernah datang dengan sendirinya. Istrinya juga dibunuh secara brutal karena hal ini. Untuk menemukan pembunuh berantai ini, memutuskan untuk gunakan caranya sendiri untuk membalaskan dendam istrinya. Namun bertahun-tahun telah berlalu dan dia masih belum menemukan petunjuk yang berguna. Jadi sepanjang hari dia hidup dalam kebingungan dan mencari nafkah sebagai pemeras. Begitu saja hingga teman lamanya menemukannya, kebenaran terungkap. Ternyata ada pembunuhan lain baru-baru ini. Pembunuhnya membunuh seseorang di Macau, menggunakan metode yang persis sama. Mungkin kita akan menemukan Anin. Lupakan saja, Anin sudah mati. Bagaimana jika dia masih hidup? Awalnya, Quan Long tidak mau terlibat lagi. Namun dari awal hingga akhir, ia menaruh harapan pada istrinya. Tujuan pertamanya adalah TKP korban. Dia memaksa dirinya untuk mengulangi kejahatan itu lagi. Merekonstruksi bagaimana si pembunuh membunuh gadis ini. Kemudian menemukan peluru di pohon itu. Bagaimana Anda menemukannya? Tidak diperlukan lagi kimia. Lihat saja dan Anda akan tahu itu adalah senjata 9 mm yang sering kita gunakan. Kemudian keduanya pergi ke gym. Karena ini adalah tempat terakhir yang dikunjungi korban semasa hidup. Saya tidak menyangka akan bertemu seorang kenalan di sini, Dr. Fuong. Dr. Fuong sangat terkejut melihat Quan Long berantakan seperti ini. Inspektur Quan Long, apakah kalian berdua sedang menyelidiki kasus ini? Setelah berbicara melalui Quan Long, target baru dikunci. Dia adalah pelatih korban selama hidupnya. Untuk memperjelas identitas pelatih Tran, jadi dia mengikutinya ke gelombang perak. Sekali lagi, ia melihat Tran Puong tampil di atas panggung. Untuk menyelidiki kebenaran kejadian tersebut, Atan mengusulkan untuk dipecah menjadi 2 untuk mengambil tindakan. Begitu Luong Ngu meninggalkan pintu, dia menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Dia berbalik dan menemukan bahwa itu sebenarnya Tran Puong. Jadi dia segera mengejarnya. Tak disangka, saat sampai di sebuah gang, muncul 2 sepeda motor. Satu sebelum dan satu lagi setelah mengepung Quan Long. Setelah berurusan dengan 2 orang itu, dia pergi dari sini. Dia pergi ke hotel tempat Atan menemukan seseorang mengikuti mereka. Tahukah ia tahu ada orang yang sedang diikuti? Kok bisa? Kamu bisa cek lagi. Jadi apa yang harus dilakukan? Karena di Macau 2 orang sendirian dan lemah.
Jadi Atan ingin menemui Dr. Fuong untuk meminta bantuan. Karena ayahnya adalah seorang taipan real estate di Hong Kong. Keduanya punya uang dan hak. Yang paling penting adalah Dr. Fuong menyukai Kwon Long. Ayo ke tempatmu. KM sedang di mana? Aku di hotel kecil. Hotel kecil? Iya, jangan salah paham. Kamu menginap di hotel apa? Saya mengatakan kepadanya bahwa dia segera mentransfernya kepada saya. Saya akan memberi Anda tempat duduk yang lebih baik secara gratis. Oke lah. Dokter, mohon tenang dan dengarkan saya. Apapun bisa dilakukan kecuali menyelesaikan kejahatan. Kebetulan sekali. Tidak apa-apa, setelah menerima panggilan, Dr. Fuong datang membantu. Makasih. Untuk merahasiakannya. Keduanya memutuskan untuk mengintip sebentar. Sejak saat itu, untuk menangkap pelakunya, Kwon Long meningkatkan pelatihannya. Dia harus selalu dalam kondisi yang baik. Untuk menyelidiki dengan jelas identitas Tran Puong. Malam itu, Kwon Long mendekati rumahnya untuk memantau. Memang benar, dia mendapat penemuan yang tidak terduga. Ternyata Tran Puong dan Alexander berada di pihak yang sama. KM sedang di mana? Ia setuju untuk kembali ke Amerika bersamanya. Terlambat. Jika kamu tidak membunuh Kwon Long, ia tidak akan memiliki hari-hari yang damai. Kini kebenarannya pun terungkap. Pasalnya, beberapa tahun lalu Alexander dikalahkan oleh Kwon Long. Petugas polisi wanita yang mengelilinginya menghina putranya. Apakah ayahmu suka tinju? Juga mewakili Beijing. Putra Alexander tidak bisa menerima kegagalan ayahnya. Dalam perjalanan pulang, ia selalu bertanya kepada ayahnya mengapa dia tidak mengalahkan Kwon Long. Ia marah banget, anak itu berlari keluar dari mobil. Akibatnya, sebuah bus jatuh dan menewaskannya. Itu sebabnya dia menyalahkan semuanya pada Kwon Long. Dia memikirkan segala cara untuk membalaskan dendam putranya. Sekaligus, ia benci petugas polisi wanita itu. Oleh karena itu, terciptalah kasus pembunuhan massal. Tapi Tran Puong sangat mencintai Alexander. Dia cemburu ketika dia menghabiskan begitu banyak waktu UTK Kwon Long. Jadi ia pergi ke Hong Kong sendirian. Bersiaplah untuk menangani semuanya sendirian. Saat ini, mereka melihat api muncul di dalam ruangan. Dia jelas menghancurkan bukti. Kwon Long dan polisi dengan lembut mendekati rumah Tran Puong. Menemukan tidak ada seorang pun di ruangan itu. Hingga suara tembakan memecah kesunyian. Atan terkena peluru dan terjatuh. Pak Ngu, kasus ini belum terselesaikan. Aku gak mau meninggal. Tran Puong kemudian melompat ke atap. Namun Kwon Long takut ketinggian sehingga tidak berani naik. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat dari atap ke kereta, yang juga dikejar oleh Kwon Long. Pertempuran sengit terjadi di kapal. Dia adalah seorang pelatih kebugaran, jadi dia sangat fleksibel. Jadi dalam waktu singkat, Anda bisa bertarung terlepas dari level tinggi atau rendah dengan Kwon Long. Ketika pengemudi melihat perkelahian, dia memutuskan untuk menghentikannya. Lalu Tran Puong menendangnya ke tuas rem. Sehingga kereta menjadi tidak terkendali dan keluar jalur. Ujung-ujungnya baru berhenti ketika menghantam rumah warga. Saat Kwon Long terbangun, Tran Puong sudah meninggal. Namun perkembangan penyidikan kasus tersebut tidak terhenti karena hal itu. Sesampainya di rumah dia menemukan tas anyaman. Ada juga catatan di atas yang merupakan hadiah darinya.